Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Berakas 1, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudi di siang hari ini mengikuti acara virtual saya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya melakukan presentasi ini melalui secara virtual atau daring, Bapak Ibu, karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Pada kali ini, saya melakukan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Berakas 1 tentang budaya positif. Izin setting sebentar ya, Bapak. Apakah sudah tampil di layar? Yaitu pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut, Bapak Ibu, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai latar belakang dari aksi nyata modul 1.4 ini yaitu selama seseorang merasakan tekanan-tekanan lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di situ ada konsep inti dari budaya positif, yaitu ada 8 konsep Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi ya? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada 6 ya. Silakan mungkin yang lain. Ya, apa saja itu Pak? Dari 6 dimensi profil Pancasila itu apa saja? Ya, di situ ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari 6 dimensi itu Bapak Ibu, untuk yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekiranya apa contoh yang bisa diterapkan pada dimensi yang pertama itu Bapak Ibu? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kiranya contoh apa saja yang dalam tercantum dalam dimensi itu? Nah, mungkin Bapak Haryono, contoh dari dimensi yang pertama. Ya, mungkin itu salah satu contoh dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Nah, contoh dari mandiri apa itu? Mungkin selain dari Bapak Aryono, Pak Badrul, mungkin contoh dari mandiri dari dimensi berbelanja Pancasila itu apa saja, Pak Badrul? Salah satu contoh dari mandiri. Kedengeran, Pak? Sangat jelas. Oke. Ya mungkin itu contoh dari penerapan mandiri. Sedangkan yang ketiga adalah gotong royong. Ini paling mudah. Contohnya apa? Mungkin dari Bapak Rifai mungkin tahu. Gotong royong, Bapak Rifai. Contoh yang diterapkan dalam sehari-hari atau di sekolah. Contoh dari bergotong royong, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Untuk yang keempat ada berkebinekaan global. Nah, ini mempunyai wawasan yang lebih luas. Mungkin contoh apa yang bisa diterapkan. Mungkin Bapak Eko bisa bantu contoh dari berkebinekaan global. Mungkin Bapak Eko. Oh iya, mungkin ada yang lain misalkan Ibu. Ibu Nur, mungkin bisa bantu jawab. Contoh dari berkebinekaan global. Iya, asik banget. Oke, terima kasih. Untuk yang kelima, bernalar kritis. Contohnya apa? Mungkin dari Bapak Dwi Haryanto bisa bantu jawab. Contoh dari bernalar kritis. Contoh yang diterapkan dalam sehari-hari. Mungkin sinyal ya kali ya, karena ganggu ya. Ya, silakan Pak Haryono mungkin bisa bantu Bapak Haryono. Benar kritis ya.
ditelaah terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Ya, dianalisis terlebih dahulu ya. Ini yang terakhir contoh dari kreatif. Mudah sekali ini. Mungkin dari Pak Eko ada lagi Pak Eko? Oh Pak Badrul, silakan Pak Badrul. Terakhir ini contoh dari kreatif, dimensi profil pelajar Pancasila. Contoh kreatif apa Pak Badrul? Ya, keaktifan anak juga ya Pak ya. Ya, mungkin itu dari contoh sebagian kecil dari 6 dimensi profil Pancasila. Terima kasih Bapak ya Ibu ya yang sudah berkenan menjawab. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma baru. Nah, ini ada suatu kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Di sini saya butuh nanti dua orang ya sebagai mewakili dari A dan si B. Untuk yang si A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, untuk yang B, teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Nah, dari si B itu berusaha membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar bisa membuka kepalan tangan dari si A. Nah, mungkin siapa yang bantu? Saya butuh dua orang dari teman Bapak Ibu guru. Pak Badrul jadi yang B, yang A siapa? Oke, Pak Suki jadi A. Monggo, silakan silakan Pak Suki buat suatu tulisan kecil lalu genggam Pak di kepala tangannya Pak. Mana Pak Pak Suki ya? Sudah siap. Ayo yang B teman B silakan membujuk membujuk Pak Suki gimana caranya supaya genggaman itu terbuka, kepala tangan itu terbuka. Pak Badrul aja, Pak Badrul. Silakan Pak. Iya Pak. Sudah Pak. Sudah Pak kebuka Pak. Itu ada kepalan tangannya itu kelihatan sudah digenggam sesuatu yang sangat berharga di Pak Suki itu. Ya sudah lanjut Pak. Silakan Pak. Dibujuk, dihantam apa di apa itu Pak? Dirayu, disuap apa? Ayo Pak, dirayu, dirayu, diancam Pak.
Wah, gagal ini. Pak Badrul gagal membuka itu kepalan tangan Pak Suki nih. Ayo dibujuk sudah, dirayu sudah, tinggal diapa ini? Diancam Pak, diancam Pak, diancam atau disuap Pak. Biar kebuka itu kepalan tangan Pak Suki itu. Gimana nih Pak Badrul ini menyerah ini? Nah, apa itu kan berharga buat Pak Suki ya? Kenapa menyerah Pak? Alasannya kok bisa nyerah kenapa Pak Badrul? Berarti bagus ya ini ya, pendirian Pak Suki itu bagus banget, tidak bisa diotak-atikkan sama orang lain ini, pendiriannya ini. Ya dibuka aja Pak Suki. Pak Badrul sudah menyerah. Apa yang digenggam itu Pak Suki? Berarti saya jadi B lagi nih ya, Pak Suki. Apa sih yang digenggam itu? Berhargakah bagi dirimu? Tidak bolehkah aku tahu masa depanmu kan juga masa depanku. Ya sedikit kan boleh tahu lah Pak. Kok gitu sih? Sedikit lah Pak terbuka Pak. Yang kanan. Coba yang kiri. Kedua-duanya tangannya ke atas. Dilihatkan kedua tangannya. Dihitung jarinya.
Susah payah ini, Pak. Jadi jadi sulit banget ini, Pak. Dirayu sudah, ini mau diancam gimana ini? Jauh tapi jaraknya ini. Ayolah, Pak, sedikit aja, Pak. Sekilas. Ya itu, Pak, yang dipegang itu silakan buka lah, Pak. Sebentar aja. Ya, baik. Terima kasih buat teman ya yang sudah menjadi teman A, teman B. Ternyata Pak Suki itu sebagai selaku teman A tetap pada pendiriannya. Ya Pak Suki ya. Iya, iya. Jadi walaupun dirayu, di apa segala macam tetap tetap aja pada pendiriannya, teguh pada pendiriannya. Bagus itu Pak Suki ya. Tidak mudah diotak-atik sama orang lain. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di situ ada ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti yang barusan terjadi itu cuma tidak terjadi pemaksaan ya Pak ya. Cuma merayu ya Pak ya. Ancaman ada. Ya karena pengen tahu Pak apa yang di kepala tangan itu Pak. Makanya dia ya membuat sesuatu ancaman semoga aja terbuka. Ternyata tetap saja tidak terbuka. Kuat pendiriannya dari Pak Suki. Oke, di sini ada pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di situ ada contoh Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang barusan ya Pak ya, tidak bisa dikontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol itu, Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Nah, seperti Pak Badrul itu tidak bisa mengontrol Pak Suki. Nah, ini model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol itu, model berpikir menang dan menang. Jadi, kita kadang berpikir, wah kita harus menang atau kalah. Itu nanti belakangan. Itu berubah mindset kita. Kita harus menang dan menang. Gitu ya. Pada teori kontrol itu kita harus menang. Nah, dari stimulus respon yang ke teori kontrol itu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, seperti apa yang dikatakan Pak Suki itu, yang memiliki kontrol itu siapa? Mungkin Pak Haryono? Ya, Pak Haryono. Ya,
Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain selain dari Bapak Haryono, Pak Badrul mungkin mau menambahin? Ya, intinya yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut pada kedua itu disiplin positif. Disiplin positif di sini Bapak Ibu ya adalah konsep yang kedua dari budaya positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, lanjut pada ketiga nilai pada budaya positif yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nilai apa yang terkandung pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan yang kedua itu primary yes program atau program tahunan. Nah, nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga itu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri. Nah, itu contoh sebagian dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Nah, lanjut pada budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ya? Dalam konteks modul kita itu modul 1.4 kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Silakan Bu Farida. Terakhir kebebasan Ibu. Ya, contoh 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 dari yang bertahan hidup mungkin ada yang tahu contoh dari bertahan hidup kebutuhan dasar manusia apa? Oh, Pak Haryono lagi. Oke, silakan Bapak Haryono. Yang lainnya ini kemana? Lanjut Pak Haryono. Bertahan hidup. Contohnya apa itu Bapak Haryono? Dalam kebutuhan kita Bapak Haryono. Iya.
Ya, itu sebagai contoh sedikit dari bertahan hidup. Kalau dari kasih sayang dan rasa diterima, contohnya apa? Mungkin ada yang bisa bantu mencarikan contoh sebagian kecil dari kasih sayang dan rasa diterima. Oh, Pak Asis. Silakan Bapak Asis. Oke, terima kasih. Ya, ya itu sebagian contoh kecil dari kasih sayang dan rasa diterima. Kalau penguasaan, contoh kecilnya apa? Mungkin Bapak Ibu, oh Bapak Asis lagi, silakan Bapak Asis. Ya, keinginan untuk dianggap ya Pak ya, diakui oleh orang lain gitu ya Pak ya. Kalau contoh dari keempat, kebebasan. Mungkin bisa bantu contoh bagian contoh kecil dari kebebasan, contoh kecil. Oke, Bapak Haryono lagi, silakan Bapak Haryono. Contoh kecil dari kebebasan apa Bapak Haryono? Contohnya. Oke, terima kasih. Itu mungkin contoh sebagian kecil dari contoh kebebasan. Terakhir ini kesenangan. Nah, ini mudah sekali ya. Contoh kesenangan itu apa? Mungkin bisa Bapak Ibu bantu jawab contoh contoh kecil dari kesenangan itu apa saja? Pak Badrul, silakan nih Pak Badrul. Kalau pengen jawab Pak Badrul, oh iya, mungkin kesenangan itu bisa kayak bermain ya, humor, tertawa gitu. Mungkin itu contoh sebagian kecil dari kesenangan. Nah, itu adalah 5 contoh dari kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk yang kelima, Bapak Ibu, budaya positif yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu contoh dari suatu motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu ada motivasi ya, ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang nomor satu itu
Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik atau intrinsik? Ya, silakan Bu Nur Farida. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu? Oh, silakan Bapak Haryono. Ekstrinsik, iya. Oke, ya. Terima kasih Bu Nur sama Pak Haryono. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Bapak Aryono, silakan Bapak Aryono. Oke, ya tadi ada Bapak Asis. Mungkin Bapak Asis tuh menambahin Bapak Asis. Oh, mungkin kendala sinyal ya. Baik, untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri. Oh, ya, silakan Bu Nia. Silakan Bu Nia. Bu Nia, oh, nggak ada lagi. Oh ya, Bapak Haryono, lanjut lagi Bapak Haryono. Oke. Ya, mungkin Pak Badrul tadi Pak Badrul juga mau mungkin bantu lagi, bantu menjawab Pak Badrul. Untuk menghargai diri sendiri, yang ketiga Pak Badrul. Untuk menghargai diri sendiri,
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Alasannya kenapa Bapak Badrul? Oke, terima kasih. Ya, silakan Bunia. Ya, oke. Terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah bantu jawab tentang masalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di situ ada tindakan guru. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan contoh hukuman. Nah, untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Asis. Bapak Asis, hukuman ya. Kenapa Bapak? Dibilang hukuman Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain dari mungkin Bu Gunia. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Tidak memakai masker sehingga dihukum push up 3 kali. Oh, Bapak Asis lagi. Silakan Bapak Asis. Hukuman lagi ya, karena alasannya sama dengan yang tadi ya Bapak ya. Iya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu hukuman atau konsekuensi, Bapak? Oh, ya digarap lagi ya sama Pak Asis ya. Yang lain ini nggak jawab nanti, Pak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu hukuman atau konsekuensi, Bapak? Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, Bapak Asis lagi. Silakan Bapak Asis. Konsekuensi alasannya Bapak Asis. Oke, mungkin ada jawaban lain selain dari Bapak Asis? No comment. Oh, oh, Pak Badrul. Silakan Bapak Badrul. Konsekuensi, ya. Dan lagi yang keenam itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dalam pembelajaran PJOK. Nah, ganti ke Pak Haryono, guru olahraga. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak? Ya.
di sekolah, ya. Hampir sama, Kak. Frekuensi, oke. Mungkin ada jawaban lain Bapak Badrul? Oke. Ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak? Seharian tidak memakai sepatu karena sepatunya itu tidak berwarna hitam. Itu hukum atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa, Bapak Suki? Alasannya Bapak Suki bilang hukuman apa, Bapak Suki? Oke, terima kasih. Ya, terakhir, memungut kertas atau sampah di kelas itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Bapak Aryono lagi, silakan ya Bapak Aryono. Memungut, oke, mungkin jawaban lain dari Bapak Asis. Silakan Bapak Asis. Iya, oke. Ada dua persepsi ya antara konsekuensi dengan tidak hukuman atau konsekuensi gitu ya. Ya, 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 karena itu merupakan kesadaran siswa ya di dalam kelas gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semua jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di situ ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu sebagian contoh dari perbedaan hukum dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu ada masalah restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah sebagian wacana tentang restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau sekuensinya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Setiap guru selalu memonitor murid. Nah, sedangkan pada restitusi Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan dari antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada suatu pernyataan Bapak Ibu tentang pemantik. Nah, setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu ya? Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh, sila Pak Badrul. Ah, ya Pak Badrul, silakan Bapak Badrul. Alasannya kenapa Bapak Badrul? Karena tidak mau dihukum lagi atas kesalahannya gitu. Kapok gitu ya. Ya, itu menurut dari Pak Badrul. Mungkin dari Bapak Asis atau ada beda pendapat dengan Pak Badrul, Pak Asis. Silakan Pak Asis. Oke, no comment. Bapak Haryono, silakan Pak Haryono. Mungkin ada perbedaan lain dari Pak Badrul. Alasannya Bapak. Oke, terima kasih. Untuk Pak Badrul lagi. Ya, silakan Pak Badrul. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ya itu kan suatu pendapat ya dari Pak Badrul sama Pak Haryono. Mungkin perbedaan itu tergantung dari kita ya Pak ya untuk menilai masalah hukuman apa yang terjadi, disiplin apa yang harus diterapkan seperti itu. Nah, untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju atau tidak setuju Kak, Pak? Dari pernyataan yang nomor 2. Silakan Pak Badrul. Kenapa Pak? Oke, mungkin ada jawaban lain selain dari Pak Badrul? Oke,
Oke, tidak ada lanjut. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, Pak Asis, silakan Pak Asis. Oke, mungkin ada jawaban lagi. Silakan Bu Nia. Mungkin gitu ya. Oke. Oh iya, silakan ada tambahan dari Pak Badrul. Silakan Pak Badrul. Suaranya hilang, Bu. Silakan. Ya, Pak Asis ya, menambah ya Pak Asis. Ya. Ya, ya silakan, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya atas jawabannya semua. Nah, ini yang terakhir, yang kelima dari budaya positif yaitu posisi kontrol guru. Nah, di situ ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5 itu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada suatu kasus Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai contoh penghukumnya itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan contoh dari penghukum. Nah, untuk yang pembuat merasa bersalah itu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu merupakan contoh dari pembuat merasa bersalah. Nah, untuk yang sebagai teman dan juga pemantau di sini, untuk yang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu
Tolong bantu ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu contoh kalimat yang merupakan teman. Nah, untuk yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu contoh kalimat dari pemantau Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di situ kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah sebagian contoh kalimat dari posisi konteks sebagai guru. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari materi yang sebelumnya yang saya sampaikan. Oke, silakan Pak Badrul ya Pak Badrul. Cukup menarik Pak. Maksudnya gini, ya anak itu semuanya sudah tercukupi itu dari keluarga gitu ya Pak. Terus, ya ke jalan alternatifnya Pak, kalau kita sudah melakukan seperti itu, kita sudah jadi teman, sudah baik-baik, sudah apa. Dan kita cari jalannya ya gimana? Atau kita langsung ke keluarganya gitu Pak. Menanyakan mungkin ada satu masalah di dalam keluarga itu sehingga anak walaupun sudah terkontrol bagi kita sudah dipantau, sudah di ya anggaplah 5 kontrol itu sudah terpenuhi, tapi kok bisa saja mungkin dari kasus dari keluarga gitu Pak. Mungkin. Waduh, itu berarti dari anaknya sendiri dong, Pak. Untuk awas pun berkebutuhan khusus, tidak, Pak? Wah, ya itu perlu perlu didikan khusus lah, Pak. Walaupun sudah rumahnya dekat, tetap membuat kesalahan, orang tuanya pun ikut terlibat seperti itu. Kan berarti anaknya itu kan memang sulit, Pak, untuk direspon bagi kita gitu. Oh, ya silakan Pak Asis mungkin bantu jawab Pak Asis. Iya, iya.
Berarti guru guru itu harus langalai gitu ya, Pak, ya? Harus pergi ke rumahnya untuk membangunkan anak gitu, Pak. Keluarganya sudah tidak mendukung. Oke. Ya, Pak Badrun? Oke, terima kasih, Pak. Nah, ini mau budaya positif yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, dari pertanyaan ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang positif. Maka dari itu, di dalam kelas perlu dibentuk dan ditanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan berbudaya positif sehingga tercipta kondisi kelas yang kondusif untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas merupakan penerapan konkret dan nilai-nilai di tingkat kelas. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini. Nah, karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Nah, itu mengapa keyakinan kelas, mengapa buat kelas? Nah, itu adalah pernyataan dari saya yang barusan Bapak Ibu. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu adalah bentuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada suatu peraturan Bapak Ibu. Nah, nah yang pertama itu ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu contoh keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Sedangkan yang nomor dua dilarang mengganggu orang lain. Nah, contoh keyakinan kelasnya itu apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Nah, contoh dari keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Oh, Bapak Aryono, silakan Pak Aryono. Saling menghormati atau menghormati orang lain gitu ya, Pak, ya? Ya, mungkin ada pendapat lagi selain dari menghormati orang lain, cinta perdamaian. Oke. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, Bapak Asis. Silakan Pak Asis. Keyakinan kelasnya apa, Pak Asis? Hadir 15.
Hadir tepat waktu atau disiplin gitu ya Pak ya? Oke, mungkin ada jawaban lain? Oke, yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu merupakan keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu merupakan contoh keyakinan kelasnya kira-kira apa? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Jadi keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan itu bisa juga apa? Keselamatan ya, biar tidak terjadi kekerasan. Jadi juga keselamatan bisa ya Bapak Ibu ya. Atau lagi apa ya? Menghormati orang lain mungkin bisa juga ya, dilarang melakukan kekerasan. Jadi kita harus menghormati orang lain. Mungkin mungkin itu contoh dari keyakinan kelasnya. Nah, yang nomor 5, dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu merupakan keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Dilarang dilarang menggunakan narkoba. Sama halnya dengan yang nomor 6, menggunakan masker. Nah, itu sama juga. Kira-kira itu keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Jadi yang kesehatan, ya mungkin bisa ya. Ya, oke, silakan Pak Asis. Ya, 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 ya. Atau keselamatan itu ya Pak ya, ya menjaga itu ya Pak ya. Iya, kesehatan. Mm, oke, kesehatan ya. Ya. Nomor 7, bergantian atau bergiliran. Nah, ini kayak orang antre ini, bergantian atau bergiliran. Ini kalau keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, Pak Asis, silakan Pak Asis. Tertib. Ya. Disiplin ya Pak ya. Tertib ya. Ya. Yang terakhir, jangan berlari di kelas. Nah, keyakinan kelasnya itu apa Bapak Ibu? Jangan berlari di kelas. Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Berlari di kelas. Nah, ya kadang anak kan kadang berlari-berlari tuh Pak. Kan kadang pada istirahat ataupun dalam pembelajaran itu kan kadang anak berlari tuh di kelas. Pas apalagi jam kos gitu. Kadang anak kan bercanda namanya juga di SD lah Pak. Ya silakan Pak Asis. Silakan Pak Asis. Berjalan ya berarti anu ya, demi keselamatan gitu ya Pak ya. Jadi kita tidak usah lari-lari gitu, harus berjalan gitu ya Pak ya. Maksudnya kan
Ya, jangan berlari di kelas. Mhm. Berarti kan di kelas itu harus jalan Pak, biasa gitu. Jadi untuk menjaga keselamatan gitu. Kadang kalau lari-lari kebentur, tabrakan sama sesama gitu kan nanti. Ya, ini terapnya di SD Pak. Baik, lanjut yang budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada rinciannya sedikit Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh kalimatnya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Contoh dari validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang ini. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimatnya apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah sebagian Bapak Ibu ya, contoh dari segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu ya. Sebagai penutup dalam daya positif ini. Oh, ya silakan Pak Badrul. Sebelum saya tutup, guru terlambat kan juga ada aturannya Pak. Jadi yang mengkonsumsi itu kan kepala sekolah. Ya, ya, saya manggilnya lah Pak dulu Pak. Saya tanya alasannya kenapa bisa berbuat salah seperti itu. Jadi secara rinci kita menanyakan lah hal-hal yang positif kenapa terjadi kesalahan seperti itu. Melanggar aturan gitu, tata tertib gitu Pak. Jadi nanti setelah kita sudah memvalidasi, sudah bertanya kayak gini, lalu tindakan apa yang dapat dilakukan atau mencari solusi apalah nanti hasil dari ending itu Pak. Setelah kita sudah tanya, validasinya sudah, jadi kita menerapkannya Pak. Tanya jadi solusi nanti apa hasilnya gitu. Jadi tanggapan dari yang bersangkutan itu apa nanti untuk memecahkan masalah itu. Baik, terima kasih sebagai penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kedisiplinan, kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya,
Ya silakan, anu, silakan Pak Asis. Oke, ya, oke, berarti dan murid ya, kesepakatan ya Pak ya, kesepakatan ya. Oke, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman sebagai umpan balik buat saya. Silakan Pak Badrul ya Pak Badrul. Kalau di SD nggak ada gitu lah Pak. Nggak ada kontrak-kontrak seperti itu Pak. Kalau di SD itu kan sudah menerapkan kalau memang sudah ada keyakinan kelas, pas pembelajarannya itu kan harus kita patuhi seperti itu Pak. Kalau ada pelanggaran nanti eksekusinya apa seperti itu. Kalau di SD seperti itu, kalau sudah ada terjadi keyakinan kelas, kalau sudah ada kesepakatan, terus ada yang melanggar, nah nanti itu konsekuensinya apa, itu yang diterapkan Pak di kelas seperti itu. Kalau untuk di kelas lanjut saya masih kurang paham Pak, karena bukan guru mapel lah, karena saya guru kelas gitu. Mungkin mungkin bisa yang lain, yang guru mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi dari pertanyaan Pak Badrul. Baik, kalau sudah ada ya, saya tutup slide-nya ini ya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, sudi membantu saya dalam presentasi walaupun lewat virtual ini. Terima kasih atas bantuannya semuanya.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.